Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang keras ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan wartawan, tepat jam 3 sore, secara resmi LSI DNIJA mengucapkan selamat datang Gubernur baru Anies dan Sandi. Jam 3 sore, rakyat sudah bicara, dan hasilnya ternyata rakyat inginkan perubahan. Tadi jam 12:04, saya sudah umumkan resmi di sosial media. Itu bisa dilihat di Facebook dan di Twitter. Versi exit poll, Anies dan Sandi sudah menang. Nah, kini jam 3, versi exit poll plus versi quick count, Anies dan Sandi juga sudah di angka yang tampaknya susah untuk dikejar kembali. Per hari ini jam 3 sore, data sudah masuk 70%. Dukungan Anies sekitar 54 sampai 55%. Sekali lagi ya, ketika data masuk quick count 70%, dukungan Anies Sandi antara 54 sampai 55%, Ahok di angka 44 sampai 45%. Jaraknya sekitar 8 sampai 10%, persis sama dengan jarak survei LSI terakhir. Jadi teman-teman bisa lacak konferensi pers LSI terakhir itu, Anies dan Ahok itu 51 versus 42, yang juga jaraknya sekitar 8-9%. Nah, inilah data ketika 70%. Nanti mungkin jam 5 sore atau jam setengah 6, sekali lagi LSI akan tampil ketika data masuk nyaris 100%. Saat itulah angka yang sebenarnya akan ditampilkan, yang insya Allah nanti selisihnya nanti hanya mungkin kurang dari 0,15% dari real KPUD mendatang. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jam 3 sore LSI DNIJA resmi mengucapkan selamat datang Gubernur baru Anies dan Sandi. Tentu saja kita menghormati hukum bahwa nanti pada ujungnya haruslah hasil KPUD itu yang akan kita jadikan patokan. Namun insya Allah ya, LSI sudah quick count lebih dari 200 kali dan tak satu pun pernah meleset. LSI sudah quick count lebih dari 200 kali dan tak satu pun pernah meleset. Apalagi ini selisihnya termasuk yang orang bilang ini kemenangan besar, kemenangan di atas 5%. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, why? Mengapa akhirnya Ahok dikalahkan? Mengapa Anies dan Sandi akhirnya menang? Jika teman-teman membuka Google Search, itu di bulan Maret 2016. Setahun yang lalu, itu Ahok masih di angka 59% di semua survei, sehingga semua survei mengatakan Ahok akan menang satu putaran saja. Itu Maret 2016. Teman-teman bisa buka itu. Saya membuat tulisan yang beda sendiri, yang judulnya Ahok kuat tapi bisa dikalahkan. Itu satu tulisan yang berbeda dengan tren semua survei saat itu. Ketika semua mengatakan Ahok menang satu putaran saja, saya mengatakan Ahok akan dikalahkan. Setahun kemudian terbukti. Ya. Saya tidak gunakan indera keenam, ini murni data. Ya. Nah, nanti akan dieksplor oleh teman-teman yang akan presentasi data, mengapa Ahok akhirnya kalah. Saya nyatakan dua hal saja yang merupakan
tren isu yang berkembang kira-kira 2 minggu terakhir ini. Jadi dua hal ini yang juga membuat Ahok tetap atau bahkan makin dikalahkan. Pertama adalah yang kita sebut blunder sembako. Nah, ini istilahnya ya. Ini efek dari blunder sembako. Kita mendengar terutama di hari tenang, begitu banyak berita mengenai sembako yang dibagikan masif sekali ke aneka kampung-kampung. Kita tak tahu siapa yang melakukannya, tapi media memframe dengan data-data dan berita dan foto, itu dilakukan oleh tim yang mendukung Ahok. Nah, ini pesan pentingnya, bahwa pemilih Jakarta ternyata tidak memberi respon positif kepada gerilya sembako itu. Mungkin sebagian kecil publik menengah bawah yang menerima sembako itu senang, tapi publik majority yang mendengar isu ini, dia tidak senang. Nah, disitulah blundernya itu ya. Ini blunder elektoral, membuat satu tindakan yang menyalahi aturan, ternyata mendatangkan sedikit tambahan, tapi juga mendatangkan lebih banyak mereka yang pergi. Akibatnya jadi blunder ya. Nah, ini pelajaran penting bagi semua politisi, bahwa Indonesia sudah sampai pada 4 kali pemilu bebas sejak reformasi. Publik justru menginginkan para politisi, para pemain partai politik melakukan hal-hal yang ingin didengar, yaitu politik yang sifatnya itu bersih, yang sifatnya itu jujur, yang sifatnya itu tak menyalahi aturan. Segala hal di luar itu, jika dia meluas, apalagi di era sosial media, akan memberikan efek yang buruk sekali. Jadi pertama itu poin pentingnya itu, bahwa publik makin cerdas dan akan tidak simpati pada segala hal yang dianggap menyalahi satu manuver yang fair dan bersih. Hal kedua yang penting adalah yang kita sebut saja ini faktor Prabowo. Di era putaran kedua ini, yang penting buat publik adalah Prabowo juga Anies kembali membawa isu-isu kebangsaan bagi Anies Sandi. Ini poin penting. Karena sebelumnya dari tim Anies ini begitu tinggi di frame, terlalu kental Islamnya, terlalu kental kanannya, sehingga melukai tenun kebangsaan, melukai keberagaman. Nah, terakhir Prabowo datang dengan aneka videonya, aneka meme-nya, juga dengan aneka manuvernya yang kita semua melihat di sosial media. Apa yang dikatakan? Salah satu saya ingat, dia katakan, saya akan menjadi orang pertama yang menurunkan Anies Sandi jika mereka tidak setia pada Pancasila dan keberagaman. Nah, itu dikatakan Prabowo, dia menjaminkan diri sendiri bahwa dia akan menurunkan Anies Sandi jika tidak setia pada Pancasila, pada NKRI, dan itu isu keberagaman muncul lagi. Juga Prabowo mengatakan dalam video berikutnya bahwa kita akhiri Jakarta yang terbelah, Jakarta yang gaduh, karena bisnis memerlukan politik yang stabil dan ekonomi memerlukan keamanan, dan kita memilih Jakarta yang bersatu. Nah, ini semua nilai yang disukai kelas menengah ya. Kebinekaan, stabilitas, keamanan, persatuan. Ini nilai yang segar dari tim Anies di putaran kedua, yang membuat dia akhirnya mendapat tambahan suara dari pemilih kelas menengah. Jika kita lihat nanti hasil quick count ini, selisih Anies Sandi cukup besar melawan Ahok ya, di atas 6%. Sementara banyak survei selisihnya hanya 1-2% saja. Ya. Jadi mengapa ini terjadi? Sekali lagi, peristiwa seminggu terakhir justru membuat pemilih lebih banyak ke Anies Sandi ketimbang ke Ahok. Ya. Ini kira-kira dua public interest, dua isu penting, listen to learn, hal yang bisa kita pelajari yang bersifat public interest
dari Pilkada Jakarta untuk Indonesia. Ya. Bahwa pertama, kasus Ahok, Anies dalam Pilkada Jakarta membuat kita belajar bahwa publik semakin merindukan perilaku politisi yang ikut pada aturan dan akan tidak empati atau antipati kepada segala manuver yang menyalahi aturan. Ya. Buktinya sekarang ini. Ya. Dan kedua, publik memang melihat isu-isu kebangsaan, isu-isu keberagaman, itulah isu original dari the founding fathers Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini pengumuman resmi dari LSI, kita mengucapkan selamat datang kepada gubernur baru. Bagaimana nanti detail datanya itu, bagaimana segmentasi dukungannya, nanti akan ada presentasi dari Ruli dan Ade, tak lama lagi ya. Sebentar lagi ada seri pertama, yaitu ketika data kumpul 70%. Inilah datanya. Nanti jam 5:30 sekali lagi konferensi pers. Ketika data berkumpul lebih dari 95%. Sekali lagi, selamat datang Gubernur baru Anies dan Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.